saya Rita, saya adalah mahasiswi Stikma Santosito Suteng. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah tema katekese yang berjudul Kasih yang Merangkul Bukan Menghakimi. Tema ini mengajarkan kita untuk memahami kasih Allah yang tidak menghakimi tetapi merangkul dan menerima semua orang tanpa memandang latar belakang atau perbedaan yang di mana Yesus mengajarkan bahwa kasih adalah sebuah perdamaian atau sebuah pertemuan di mana Yesus memberikan kasih itu setara dengan umatnya atau sesama manusia. Baik, marilah kita membuka hati kita untuk menerima kasih Allah yang tidak menghakimi, dan marilah kita menjadi agen yang selalu merangkul dan menerima setiap orang. Marilah kita siapkan hati kita untuk mulai katekese kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Engkau dan kami untuk berkumpul di sini hari ini, penuhi hati kami dengan kekudusan, agar kami dapat memahami kebenaran kasih Putra-Mu Yesus Kristus, yang telah mencari domba yang tidak lakukan kami. Tolong kami untuk membuka hati kami seperti kepadamu dan membagikan kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan Penyelenggara kami. Amin. Baik, saya sudah berkasih. Dalam sama mengenai cerita. Baik, tujuan ceritanya di sini bangku gereja itu. Di sebuah paroki, tepatnya di Bantar, suasana misa minggu pagi berjalan seperti biasa. Umat mulai memenuhi bangku-bangku gereja. Tiba-tiba ada seorang ibu bernama Marta. Dia melihat seorang pemuda bertatu, rambut agak panjang, bajunya lusuh. Dia masuk gereja untuk misa hari ini. Banyak orang langsung mengatakan curiga. Ada yang berbisik pelan-pelan, ada yang perlahan bergeser badan untuk menjaga jarak dengannya. Pemuda itu berdiri canggung di lorong tengah. Ia tampak ragu, seakan ingin duduk, tetapi tidak ada yang mempersilakannya. Namun di tengah itu ada seorang kakek bernama Lukas justru berdiri. Berjalan menghampiri dan duduk di sebelah bangku itu. Ia tersenyum dan berkata, "Nah, kamu sudah datang ke tempat yang tepat. Duduklah di sini bersama saya di gereja ini. Tidak ada yang duduk sendirian." Pemuda itu terkejut. Matanya menyerah. Dengan pelan, ia duduk di samping Pak Lukas. Sepanjang misa, kakek itu tidak banyak bicara, tetapi sesekali tersenyum atau mengangguk tanda kecil bahwa ia benar-benar menerima kehadiran pemuda tersebut. Setelah misa, pemuda itu berkata dengan suara gemetar, "Saya baru selesai keluar dari rehabilitasi. Ini pertama kalinya saya berada masuk ke gereja lagi. Saya takut semua orang menolak saya." Pak Lukas menepuk bahunya dan menjawab, "Nah, Tuhan tidak menolak siapapun yang mencari Dia. Kalau Tuhan menerima kamu, bagaimana kamu menolaknya?" Tidak kecil Pak Lukas membuatnya merasa diterima, dan sejak itu dia rutin kembali ke gereja. Baik, Bapak Ibu sudah terima kasih mengenai cerita tadi. Apakah perlu dibaca ulang atau lanjut? Sudah
Saudara yang terkasih, mengenai cerita tadi, bagaimana perasaan saudara tadi ketika kita mendengarkan cerita tadi? Baik dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Dari cerita yang kita dengarkan tadi, yang saya rasakan, saya merasa takjubnya bagaimana tentang seorang pemuda tadi yang bertato terus berapa jam. Terus yang lebih uniknya lagi, dia baru keluar dari rehabilitasi. Dan di situ dia menyadari bahwa dia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dia pergi ke gereja dan mencari Tuhan yang berdoa. Rasanya itu menjadi saya dan sangat takjub. Seolah-olah dia itu adalah pemulihan dari sebuah dosa. Dan akhirnya dia bertobat dan mencari Tuhan. Baik, terima kasih kepada Lady. Tadi baik, mungkin dari Lestari ada lagi yang mau jawab. Mungkin ada lagi. Kita masuk ke yang itu. Bagaimana pesan yang menarik dari kisah cerita menurut Bapak Saudara? Apa pesan menarik dari kisah cerita?
mana Allah mencari manusia bukan Allah yang kata-kata memberi kesalahan manusia. Sini Yesus selalu memulai dengan pemulihan, bukan membunuh. Kasih dan mencari menunjukkan inisiatif Allah untuk mendekati yang tersesat, terluka, atau yang mencari atau menjauh bagaimana kepala yang meninggalkan 99 domba menjadi satu yang hilang. Sikap ini menantang mentalitas manusia yang cenderung cepat memberikan hukum atau meninggalkan orang lain. Baik, saudara-saudara kasih, setelah kita mendalami Injil tadi, kita akan bersama-sama menimba inspirasi kita kecil. Kita akan sama-sama mendalami firman Tuhan dari Injil Matius 18 ayat 13 sampai 14. Saya minta sekali Tuhan beserta kita bersama. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakan Allah. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak itu hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Baik, kita bagian sekali. Mungkin perlu dibaca ulang atau lanjut. Baik, dari kita sudah tadi mungkin ada ayat yang menyentuh hati saudara sekali dalam kita tadi. Baik, ayat yang menyentuh dulu saya akan mendengarkan firman Tuhan tadi di ayat yang ke-14 yang berbunyi, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Di sini artinya Bapa itu melihat kita semua itu sama sebagai anak. Sehingga dari situ dapat diartikan bahwa kita semua itu satu Bapa, sehingga tidak ada yang terpisah belah. Baik, mungkin ada lagi. Baik, mungkin ada lagi dari saya. Ayat yang ini, ayat 12 bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkannya 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat? Ini juga berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang dimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita banyak berbuat dosa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Walaupun kita jauh dari Tuhan, Tuhan selalu mencari kita. Baik, terima kasih saudara. Mungkin ada lagi dari Zari. Saya tertarik pada ayat 14. Demikianlah juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi pada ayat 14 ini mungkin berbeda dari teman-teman yang lain dari tadi. Dari sini saya akan mendalami sebuah pengalaman pribadi. Jadi pada ayat ini saya sangat menyentuh karena jujur saja sebelumnya saya punya masalah mungkin agak terlalu kelam kan. Begini, saya ini semacam trauma dulu sejak saya masuk SMP kelas 1. Itu ada pengalaman yang sangat menyedihkan bagi saya. Jadi pengalaman itu bagaimana ketika dulu saya punya papa, dia kan seorang
pebisnis atau seorang apa seorang catur, terus saya punya mama adalah seorang guru. Jadi pada waktu bersamaan juga saat mama dulu itu dia calon DPR pada tahun 2010 kalau tidak salah. Pada tahun 2010 saya punya mama calon DPR. Terus yang lebih sedih lagi saya punya mama ini apa namanya dia tidak goal. Maksudnya dia tidak tidak lolos calon DPR karena ada berbagai alasan lagi. Yang pertama, pada waktu itu satu mama dicurangi oleh orang juga. Terus yang kedua, sebelum kejadian itu saya punya bapak jatuh bangkrut. Nah, dari pengalaman ini saya merasa semacam trauma sehingga pada akhirnya saya tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Jadi gini, karena sakitnya saya trauma, saya bilang masa bapak sama mama juga ini berdoa setiap hari, pokoknya setiap waktu sudah berdoa, terus balasan dari Tuhan hanya ini. Maka dari itu saya semacam trauma, makanya dari itu juga saya mengatakan kalau Tuhan itu tidak ada. Sejak saat itu juga kakak, saya jarang datang ke gereja, pokoknya sepertinya ya jarang datang ke gereja, pokoknya kegiatan-kegiatan yang berbasis rohani saya jarang ikut. Kebetulan juga sejak saya masuk SMA kelas 1 kemarin ada seorang pastor Rocky, dia itu dari Lembata. Dia memberikan saran kepada saya semacam motivasi itu. Maka dari situ saya akan tersentuh. Sebenarnya Tuhan itu tidak mengizinkan hamba-hambanya itu atau domba-dombanya jauh dari Tuhan. Pada ayat ini juga tadi saya mengambil hikmat sedikit. Saya merasa juga Tuhan juga tidak membiarkan hamba atau domba-dombanya lari dari Tuhan. Mana juga refleksi pribadi, refleksi karena kasih itu di mana-mana dia membantu orang itu tanpa memandang latar belakang. Baik, berikut mungkin ada pengalaman atau sharing dan pengalamannya sesuai dengan isi kita tadi. Ibu mungkin ada pengalamannya sesuai dengan isi tadi. Supaya kita sama-sama sharing dan pengalamannya. Dengan cara tegang. Saya tidak ada. Pasal ini enggak? Ada lagi mencoba. Salah terus menanamkan bahwa hukum terbesar dalam kita adalah cinta kasih, di mana Yesus menyatakan ini kepada kita semua benar-benar sebagai komunitas. Tapi kita di sini harus bisa menggunakan dalam kehidupan berata maupun dalam keluarga, karena sebagai dia bagi kita ini sebagai calon guru pastoral, dan kita lakukan yang mengembangkan iman. Nah, untuk konkret itu melalui seperti ini. Dan di tengah masyarakat juga nanti kita begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Salah satunya seperti kritikan yang diberikan oleh masyarakat kepada kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita semua mampu menghadapi kritikan tersebut dari masyarakat? Tentunya ini bisa sebagai bahan refleksi bagi kita sebagai guru katekis pastoral. Tetapi di sini saya ingin mengajak teman-teman semua supaya kita menggunakan saja kritik dari masyarakat tersebut. Kita mengambil poin yang penting saja seperti yang positif, yang negatif yang kita alihkan. Kalau kita sudah mampu menerapkan hal tersebut, berarti isi kita sudah dengan kebersamaan hari ini, berarti kita sudah mampu menerapkannya, karena kita sudah menentukan sudah menceritakan dalam kehidupan masyarakat iman yang bisa
mungkin ada lagi. Ya, baik ya, dari di sini mungkin ada pengalaman atau cerita yang sesuai dengan visi kita yang mau sharingkan pengalaman ini. Kepada saya, pada kesempatan ini saya akan memberikan pengalaman saya yang pernah saya alami di hari-hari yang kita lalui. Dari kebetulan pada tahun kemarin, tepatnya saya masih kelas 3 SMA, yaitu pada bulan September, ayah saya itu jatuh sakit sampai meninggal. Tapi sebelum dia meninggal, saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhannya. Dalam doa itu saya memohon agar dia cepat sembuh, cepat pulih, agar beraktivitas lagi. Tapi doa itu saya tidak tahu dijawab atau tidak. Ayah saya meninggal. Di sisi saya menarik kesimpulan bahwa doa saya itu tidak didengar oleh Tuhan. Meninggal. Terus dari situ saya mulai seperti mengadu kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak akan layanan tadi seperti pengalaman dari teman Chris. Di situ saya merasa stres. Saya mengadu kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak akan, dan saya menganggap bahwa doa saya itu tidak diterima oleh Tuhan. Setelah saya meninggal, saya tidak pernah pergi ke gereja, bahkan beberapa saya tidak pernah. Terus saya punya mama kecil, saya katakan begini, kamu sebelumnya ini beda dengan sekarang. Sebelum kamu punya bapak meninggal, kau rajin berdoa dan pergi ke gereja dan mengikuti kegiatan berbasis rohani. Tapi apa jawaban saya? Saya berdoa dari Tuhan, saya pernah berdoa, tapi tidak dikabulkan saya. Tapi setelah itu, di kami punya rumah itu, mama juga jatuh sakit. Di balik rasa kesalnya saya kepada Tuhan itu, saya juga menginginkan kembali untuk berdoa. Dan pada saat yang sama juga, setelah saya berdoa, tiba-tiba mamanya sembuh. Di situ saya berpikir bahwa doa saya itu dikabulkan. Walaupun doa untuk kesembuhan bapak tidak dikabulkan, mungkin itu sudah tidak milik dia untuk pergi meninggalkan kami. Tapi pada bayi kedua, untuk kesembuhan bapak itu dikabulkan. Mulai situ saya sadar bahwa tidak selamanya bahwa doa itu adalah seperti makan sambil itu langsung rasakan. Itu saya bahwa doa itu adalah yang terbaik. Dan ketika mau saya sembuh, saya menyampaikan bahwa Tuhan itu hadir dan mendengarkan doa saya. Baik, terima kasih pada satu lagi yang saya berikan tadi pengalaman yang menarik di mana pada pertama tadi berdoa tapi tidak dikabulkan. Di situ Tuhan menguji bagaimana ketabahan cara menghadapi situasi itu, menghadapi masalah yang sulit apapun masalahnya, tapi dengan cara berdoa kepada Tuhan ataupun dengan hal apapun pasti Tuhan akan berikan jalan keluar. Walaupun mungkin itu takdir tadi yang diceritakan tadi seperti ayat tadi, mungkin itu takdir dari Tuhan. Baik, sekarang kami bersama sekali mungkin ada lagi yang bisa didengarnya. Baik dari saya, terima kasih atas kesempatan. Setelah mendengar bacaan ini, saya teringat pengalaman waktu di sini. Kebetulan waktu di sini saya tinggal di asrama. Dan di asrama dulu berbagai banyak aturan yang disampaikan dari pemerintah, dan tentunya juga aturan tersebut bukan untuk kepentingan bersama dan kebaikan kami. Tetapi karena waktu kami statusnya sebagai ketika kami suplak, kami sering langgar aturan asrama. Terus ketika salah waktu bulan 9 ya, bulan 9 tanggal 6 Arabista dalam asrama. Ketika ada pesta nikah, terus kami waktu itu terobos sama-sama. Kami 4 orang ke pesta. Pas kami perginya itu tidak ada depan, usul depan. Pas kami pulang, kami mulai juga menunggu. Apa saksi terhadap kami berdoa supaya Tuhan supaya tidak kepada sanksi. Ternyata hal tersebut di luar dugaan kami. Pas besok harinya, tepat jam 7, mendengar kami serang. Yang bilang tadi malam saya melihat saya punya anak 4 orang di kampung Dewo, ada itu pesta nikah. Terus kami langsung dapat lihat kami berjalan pesta normal karena kami belum berizin kepada Pak. Terus saya bilang oke baik, ya dan kami
kali itu berapa? Kami bilang 14, kadang 14 hari juga. Terus kami di sini, kami semua di sini mau menangis, tapi bisa karena kami sendiri yang melakukan kesalahan. Terus pada waktu itu juga kami memaksa tempat tinggal karena kami rencananya waktu mau tinggal di sekolah, tapi makanya sama, tapi kami takut ketahuan oleh petugas sana. Lalu kami cari kos untuk tidak salah, kami ada yang pergi di rumah keluarga, mau pergi di rumah keluarga tapi takut marah, takut tanya alasan kenapa kalian keluar dari sana. Terus pada waktu itu saya sering berdoa terus kepada Tuhan supaya kami punya kami punya sanksi ini tidak terlalu artinya semoga kami berdoa itu supaya di pimpinan asrama kami dulu supaya dia mengurangkan waktu kami juga istirahat atau tinggal di luar. Nah, entah kenapa mungkin di sini Tuhan mengatakan kita doa. Waktu itu pas kami sudah tiga malam tinggal di luar, dia memberikan pengumuman bahwa bagi kakak-kakak kalian yang di luar bersama waktu skor dalam universitas kalian sampaikan sebentar mereka sudah balik ke sana. Terus setelah kami mendengar berita tersebut di sini kami sangat merasa lega. Pada di sini Tuhan sudah memberikan doa. Itu dari saya. Baik, itu dari saya kan cukup dari pengalamannya. Mungkin dari Bapak Ibu saudara yang ada di Indonesia pengalamannya. Dari saya pengalaman yang saya alami pada waktu kelas 3 SMA bukan ujian akhir. Mungkin saya yang tahu ujian akhir kemarin saya tidak ikut ujian selama 3 hari. Itu dengan alasan saya belum bisa melunasi karena saya punya kakak juga kemarin kuliah di sini. Dia juga sedang melakukan kemampuan. Saya juga harus mengalah. Karena itu, ya malah saya berdoa ada orang lain yang bisa membantu. Agar ada orang lain yang bisa membantu. Terus pas sudah 3 hari saya tidak ikut ujian. Saya punya bapak kecil datang, jadi saya sudah lunas, saya punya uang sekolah. Kau butuh kau pergi sekolah. Pas berikutnya saya ikut ujian sesuai. Itu saya sudah belajar. Ini kakak saya sebutkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Dia selalu hadir. Dia selalu hadir di tengah-tengah kita walaupun beberapa orang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih sekali bagaimana bisa dia lagi kesusahan atau saat lagi membutuhkan ada seorang atau ada bapak kecil tadi membantunya untuk melunasi ini tadi. Baik, mungkin ada lagi dari bapak ibu tadi. Baik, terima kasih atas pengalaman tadi yang menarik. Di sini saya akan menyimpulkan dari bapak yang tadi di mana bahwa kasih adalah kegembiraan, di mana kasih menghendaki kemurahan hati dan kebenaran. Ia adalah persahabatan dan persekutuan. Penyempurnaan seluruh pekerjaan kita adalah kasih. Kasih itu merangkul seluruh kegiatan kita, di mana dia tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang latar belakang siapa orang ini, tanpa melihat dia miskin atau dia kaya. Tuhan itu mengasihi kita itu setara. Yang dimana bahwa Tuhan mengasihi orang tanpa melihat status. Baik, saya minta 2 atau 3 orang untuk melakukan permohonan. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu, segala berkat penyertaan dan perlindungan kami kabulkan kepada kami, sehingga kami dapat menikmati hari raya yang Engkau berikan kepada kami. Kami telah melaksanakan visi dan sering semoga firman yang telah kami dengarkan pada hari ini dapat kami hayati
melanggar aturan dan perintah. Jadi kiranya pula Engkau menuntun kami ke jalan yang benar. Kalau kita memohon, Kasih Tuhan berfirman kita lewat doa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus di Bapa kami yang bersejarah terima kasih supaya katekesi kita tidak hanya sampai di sini, perlu kita lanjut pada kesempatan ini. Saya mungkin ada aksi nyata, ada tawaran aksi nyata untuk kedepannya. Mungkin ada tawaran dari Bapak Ibu saudara-saudari untuk kegiatan kita selanjutnya. Saya sebenarnya setelah kita di sini bukan hanya sebagai komunitas, mereka harus ada lanjut. Setelah kita harus seperti saling membantu dan menerapkan hukum cinta kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Itu dari saya. Baik, mungkin ada lagi. Baik, dari saya yaitu sebagai aksi nyatanya bahwa kita menyadari akan kesalahan dan dosa kita, maka sebagai aksi nyatanya itu kita harus mulai sekarang bertobat dengan tulus. Baik, terima kasih pada saudara tadi. Itu adalah tindak lanjut mungkin baik, terima kasih pada saudara tadi yang menawarkan aksi konkretnya. Apakah kita setuju dengan aksi konkret yang ditawarkan tadi dari saudara tadi? Setuju. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk hadirannya hari ini. Terima kasih karena telah mengikuti kegiatan katekesi ini secara baik, dan terima kasih juga atas partisipasi kita. Baik, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar. Ajarilah kami untuk saling mengasihi, seperti Engkau menerima tanpa menghakimi, merangkul tanpa membeda-beda. Lembutkanlah hati kami agar mampu melihat sama dan belas kasih-Mu. Semoga setiap langkah kami menjadi saluran kasih yang menguatkan dan memulihkan. Demi Kristus Tuhan dan Bangsa kami. Amin. Ketika ku hadapi Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. selamat Porque te sostenere